warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta MPLS SMA Negeri 1 Sokaraja tahun pelajaran 2020-2021 yang Ibu sayangi, Ibu banggakan. Selamat pagi semuanya. Keselamatan, kesehatan, rahmat, barokah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa semoga selalu terlimpah untuk kita semua dalam sepanjang usia kita, dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, seluruh peserta MPLS SMA Negeri 1 Sokaraja tahun pelajaran 2020-2021, pada kesempatan kali ini Ibu akan berikan materi cara belajar efektif. Belajar tentunya menjadi hal yang wajib bagi semua para pelajar sesuai dengan predikatnya, dan lebih luas lagi bagi semua orang. Hanya saja tidak semua orang mampu menyerap hasil belajarnya dengan sama baiknya. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa mengefektifkan cara belajar kita agar kita bisa menyerap seluruh materi yang kita pelajari dengan baik? Orang tidak mungkin menguasai sesuatu dengan hanya sekali mencoba. Maka, coba pahami cara kerja otak kita. Coba perhatikan dan ingat 20 huruf yang Ibu berikan di bawah ini dalam waktu 30 detik dari sekarang. Sekarang coba sebutkan ada berapa huruf dari 20 huruf yang Anda lihat tadi yang bisa Anda ingat. Ibu yakin kalian tidak bisa mengingat banyak. Rata-rata orang hanya bisa mengingat 5-7 huruf saja. Selanjutnya, cobalah kembali perhatikan huruf-huruf yang ada di bawah ini. Jumlahnya sama 20, dan ingatlah dalam waktu 30 detik juga. Bisa mengingat huruf-huruf yang tersusun pada contoh yang kedua tadi. Sebanyak 20 huruf, anak-anak pasti bisa mengingatnya dengan baik. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan dua contoh ini? Padahal kalau kita lihat keduanya tersusun dari 20 huruf, sama-sama 20 huruf. Pada urutan huruf yang pertama, contoh yang pertama, kalian diminta untuk mengingat huruf yang bersifat acak, tidak ada maknanya atau tidak ada artinya. Sementara pada urutan huruf contoh yang kedua, kalian diminta untuk mengingat huruf-huruf yang tidak acak, ada maknanya. Nah, apa yang bisa kalian dapatkan dari contoh-contoh yang Ibu berikan tadi? Apakah Anda bisa memahami cara kerja otak kita dalam mengolah informasi? Jika kita tidak memahami makna dari suatu informasi, maka informasi tersebut akan diproses sendiri-sendiri oleh otak kita. 20 huruf acak tersebut tidak punya arti pada contoh yang pertama, sehingga otak akan mengubah urutan huruf atau mengolah
urutan huruf-huruf tersebut sebagai 20 informasi yang berbeda. Sedangkan pada contoh yang kedua, urutan huruf ada maknanya, ada artinya, sehingga otak kita bisa menyederhanakan informasi tersebut hanya menjadi satu informasi saja. Oleh karena itu, anak-anak pasti bisa mengurutkan kembali 20 huruf yang ada pada contoh yang kedua, karena otak kita hanya menerima satu informasi saja yang sangat sederhana. Jadi, pahami fakta ini anak-anak, maka kita akan dapat belajar lebih efektif lagi. Berikut ini Ibu akan berikan tips belajar yang efektif. Ada banyak tips yang bisa kita lakukan agar cara belajar kita menjadi lebih efektif. Yang pertama, ini yang harus anak-anak lakukan. Kenali tipe belajar kalian. Setiap orang punya tipe belajar masing-masing, di mana dia akan merasa nyaman, mudah memahami, dan akan menyerap materi yang ia pelajari dengan baik jika sesuai dengan tipe belajar orang tersebut. Yang pertama adalah tipe belajar visual. Orang yang punya tipe belajar visual biasanya dia lebih mudah memahami apa yang dia pelajari kalau dia melihat, membaca, kemudian merangkum dan sebagainya, atau kita sebut sebagai learning by seeing. Kita simak video berikut bagaimana ciri orang atau anak-anak yang punya tipe belajar visual. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, ini tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tipe belajar yang kedua, ini adalah tipe belajar auditori. Orang yang punya tipe belajar auditori biasanya lebih bisa menangkap materi pelajaran jika dia mendengarkan orang lain yang sedang menjelaskan, atau mungkin anak tersebut akan merekam suaranya sendiri, kemudian mengulang kembali rekaman itu untuk didengarkan sendiri. Anak-anak yang seperti ini ciri-cirinya adalah, mari kita simak dari video berikut. Tipe gaya belajar auditori.
Ciri-cirinya, suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Iya, Vega, kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Efek nomor 15 aku masih nggak ngerti nih. Nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditory. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar Pak, saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, saya ulangi lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Nah, sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu, Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu tadi tips untuk gaya belajar auditori. Tipe yang ketiga adalah anak-anak yang punya tipe belajar kinestetik. Anak-anak kinestetik ini biasanya tidak bisa diam, anak-anak. Dia lebih bisa menguasai apa yang dia pelajari jika orang tersebut belajar sambil mengerjakan, belajar sambil oret-oretan, belajar sambil berdiskusi dengan teman-temannya, praktek langsung, atau menyentuh objek secara langsung, atau kita sebut sebagai learning by doing. Kita simak ciri-ciri orang yang tipe belajarnya kinestetik dari video berikut. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Terjadinya infiltrasi ya, Anda dapat menyebabkan Vega. Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Vega. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. Kelamaan, ditulis aja deh. nggak bisa.
Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi yang dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari. Bahkan setelah ini lalu Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fek, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh pasti herbivora ya? Oke, herbivora. Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Dan yang berikutnya ini adalah tipe belajar yang baru menurut Clarence Hess, yaitu tipe belajar membaca dan menulis, atau kita kenali dengan learning by reading and writing. Anak yang memiliki tipe belajar membaca dan menulis biasanya dia akan bisa menguasai materi yang dia pelajari jika orang tersebut membaca menyendiri, kemudian dia akan menulis ulang apa yang dia pelajari. Begitu ya anak-anak, sehingga kalian harus bisa mengenali apa tipe belajar yang kalian sukai. Seorang anak bisa memiliki lebih dari satu tipe belajar. Bisa jadi dia visual, bisa jadi dia auditori, bisa jadi kinestetik dan auditori, kinestetik dan visual, dan sebagainya. Maka anak-anak harus bisa mengenali diri sendiri bagaimana tipe belajar yang ia sukai. Tips yang kedua, setelah kalian mengenali apa yang mudah bagi kalian untuk bisa belajar dengan baik, tipe-tipe belajar tadi, kalian harus sediakan waktu untuk belajar tersebut atau buat jadwal belajarnya. Setiap anak wajib dalam kesehariannya membuat jadwal belajar selama memiliki waktu 24 jam tadi, manage dengan baik berapa waktu yang kalian plotkan untuk belajar, berapa waktu untuk beristirahat, untuk bermain, dan untuk bersama-sama dengan keluarga. Belajar itu perlu diulang-ulang anak-anak, dan jangan dihafal, akan tetapi dipahami atau dimengerti. Tips yang ketiga, setelah kalian buat jadwal pelajarannya, lakukan teknik Pomodoro. Bukan Podomoro ya anak-anak ya, tapi Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Cari alarm, kalian bisa menggunakan handphone kalian atau bisa menggunakan jam waker dan sebagainya. Berikan waktu selama 25 menit di alarm tersebut. Nah, gunakan waktu 25 menit tadi untuk fokus pada materi yang sedang kita pelajari. Hilangkan semua hal yang tidak terkait dengan proses yang sedang Anda lakukan, yaitu belajar. Jadi selama 25 menit itu betul-betul anak-anak harus fokus pada yang dipelajari. Ya. Kemudian setelah alarm 25 menit tadi berbunyi, hentikan. Harus berhenti dan lakukan istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus tadi sampai 2 atau 4 kali. Setelah selesai siklus, maka kalian bisa beristirahat selama 5 sampai 10 menit. Di akhir siklus nanti kalian bisa beristirahat selama 30 menit. Nah, dengan teknik ini insya Allah mudah-mudahan kalian bisa betul-betul fokus kalau kalian memang disiplin pada waktu 25 menit tadi. Kemudian teknik tips yang keempat, lakukan teknik Feynman. Setelah kalian lakukan teknik Pomodoro tadi, selesai siklusnya, kemudian lakukan teknik Feynman. Apa itu? Cobalah kalian mengulang kembali apa yang sudah kalian pelajari tadi dengan mencoba menjelaskan apa yang kalian mengerti kepada orang lain.
kepada adik, kepada kakak, kepada teman, kepada ayah, bunda, dan sebagainya, orang-orang di sekitar kalian. Cobalah seperti itu berulang-ulang. Jadi mengulangi apa yang sudah kalian pelajari tadi kepada orang lain dengan bahasa sendiri. Jika ada yang mungkin kalian belum paham, kalian bisa lakukan lagi teknik Pomodoro tadi. Kemudian Anda ulangi lagi ke teknik Feynman, dan seterusnya berulang-ulang anak-anak. Jika apa yang Anda pelajari kita ajarkan kembali kepada orang lain secara terus-menerus berulang-ulang, maka Ibu yakin insya Allah kalian akan menjadi lebih paham. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian tips yang kelima, kita harus latihan soal. Setelah lakukan teknik-teknik tadi, maka lakukan latihan soal. Dengan latihan soal, maka kita akan menjadi penasaran untuk bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Kita akan menjadi lebih ingin tahu, lebih ingin mengerti, dan tidak hanya sekedar menghafal, tapi kita akan menjadi lebih paham. Lakukan terus, cari soal, kerjakan, cari soal, kerjakan, dan seterusnya sampai betul-betul mengerti. Begitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tips yang berikutnya, yaitu istirahat yang cukup. Setelah semua itu Anda lalui, maka kalian harus beristirahat. Berikan waktu otak kita untuk beristirahat, karena otak kita ibarat mesin, dia juga harus diberikan waktu untuk istirahat agar apa yang sudah kita pelajari dapat diserap oleh otak kita. Begitu tips yang bisa Ibu berikan anak-anak. Selamat mencoba, semoga sukses untuk anak-anak semua. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Sokaraja. Sukses untuk kalian semuanya.